Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Karena kasih dan kebaikannya, Allah kita harus melarang. Karena selalu saya bilang kasih dan ketegasan harus berjalan bersama-sama. Kasih tanpa ketegasan hanyalah kelemahan. Ketegasan tanpa kasih hanyalah kekerasan. Tetapi justru kasih yang dibarengi dengan ketegasan akan mendatangkan pada kemajuan. Karena itu demi kasihnya, demi cintanya kepada kita, demi kesungguhannya kepada setiap anak-anaknya, Allah kita melarang. Apa yang Dia larang? Dia melarang kita untuk berzina. Jelas dalam 10 hukum ada kalimat, jangan kamu berzina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya kenapa Allah melarang perzinahan? Karena perzinahan bukti ketidaksetiaan, perzinahan bukti bahwa ketidaksucian. Sementara kalau kita hidup tidak setia, kita hidup tidak suci, maka kita berjalan menuju pada kehancuran hidup kita. Jadi demi kasihnya Allah kita melarang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan kalau Allah melarang, jelas itu akan menghancurkan hidup kita. Kalau Allah sudah melarang lalu kita mau memaksakan kehendak kita, maka yang rugi adalah kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah melarang sesuatu bukan karena Allah nggak suka, tetapi kalau Allah melarang sesuatu karena itu jelek buat kita. Allah tidak melarang sesuatu sekedar hanya karena Dia terganggu. Tidak. Kalau kita berzina, Allah sama sekali tidak terganggu. Allah tidak kehilangan kemuliaannya karena perzinahan kita, tetapi kita yang akan ada di bawah penjajahan kuasa dosa. Karena Dia melarang kita untuk berzina, Dia mau mengajar kita untuk terus hidup suci, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Dia melarang kita menyembah berhala. Kenapa Dia melarang kita menyembah berhala? Karena segala bentuk penyembahan berhala akan membawa kita ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata, Tuhan tidak menyediakan neraka buat manusia. Tuhan menyediakan neraka untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan menciptakan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Setan gak mau sendirian di neraka. Dia cari pengikut sebanyak mungkin. Tujuannya sederhana, supaya menemani dan bersama-sama dalam hukuman di neraka. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita dilarang oleh Tuhan untuk menyembah berhala. Yang ketiga, kita juga dilarang oleh Tuhan untuk apa? Untuk berurusan dengan dunia orang mati. Orang sekarang mau kawin, pergi dulu ke kuburan, ngadap dulu kuburan. Mau hari raya, datang lagi ke kuburan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahkan ada yang aneh. Adat-adat tertentu yang bilang kalau datang ke kuburan, minta izin saja, jangan kasih tahu tanggalnya, nanti dianya datang. Wah, repot lagi ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kok kita sibuk sama dunia orang mati sih? Yang mati biarkan menguburkan orang mati, kata Alkitab. Artinya antara orang hidup dan orang mati sudah tidak ada urusan lagi, saudara-saudara. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita belajar menjadi orang percaya yang tidak berurusan dengan dunia orang mati. Nggak usah tanya-tanya di kuburan, nggak usah berdoa di kuburan. Ada lagi yang tanya sama saya, pendeta, emang berdoa di kuburan
kuburan nggak boleh. Saya bilang, loh tujuannya apa? Kalau berdoa di kuburan sih boleh aja. Kalau memang rumah kita dekat kuburan emang nggak boleh berdoa ya kan? Boleh aja berdoa. Tetapi yang saya mau ingatkan, ngapain khusus datang ke kuburan hanya untuk berdoa? Berdoa di kuburan sih boleh. Tapi kalau datang ke kuburan hanya untuk berdoa, ngapain? Kan ada gereja, kan ada rumah, kan ada tempat di mana kita berdoa. Berdoa saja, nggak usah sengaja ke kuburan untuk berdoa, saudara-saudara, ya kan? Ya kan dianya udah mati, udah di pangkuan Kristus, mungkin dia sendiri yang ngomong sama Tuhan lebih dekat. Itu kan pemikiran yang bodoh, saudara-saudara. God is spirit, Allah itu roh, sehingga kalau kita menjumpai dia nggak usah tunggu mati dulu baru ketemu dia. Setiap hari kita ketemu Tuhan. Lewat apa? Lewat rohnya yang menyapa kita. Haleluya. Yang keempat, dia melarang kita untuk ada dalam pergaulan yang buruk. Alkitab sudah bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Begitu banyak orang jadi rusak hidupnya. Kenapa? Pergaulan. Sebagian besar kita pertama kali merokok itu akibat pergaulan. Sebagian besar kita pertama kali pakai narkoba itu karena pergaulan. Sebagian besar kita berani korupsi itu karena pergaulan. Sebagian besar kita pertama kali injak diskotik itu akibat pergaulan. Pertama kali kita nonton blue film itu akibat pergaulan. Karena itu Alkitab bilang, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Dan yang kelima, dia melarang kita untuk menghalalkan segala cara. Hidup ini kata Alkitab jelas, hanya apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang membangun, apa yang menjadi berkat, itu yang harus kita kerjakan. Jangan menghalalkan segala cara. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Mari kita buang kehidupan yang menghalalkan segala cara. Pokoknya apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita jalani. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang bicara tentang larangan. Nah, ini penting sekali, bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberi masukan, tetapi dia juga Tuhan yang tegas, yang memberi larangan. Kenapa dia berikan larangan? Supaya hidup kita tidak hancur, tapi hidup kita terus bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang larangan, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal yang ke-7, Imamat pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, larangan memakan lemak dan darah. Tegas, jelas. Allah kita bukan Allah yang abu-abu. Allah kita adalah Allah yang menyatakan segala sesuatu dengan tegas, jelas dan benar. Haleluya. Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Larangannya tegas, jelas. Dikatakan pada ayat yang ke-24, lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang setelah dunia semakin modern, baru ketahuan lemak dan darah memiliki unsur-unsur yang buruk untuk kesehatan manusia. Artinya apa? Tuhan larang karena kita akan mati karena itu semua. Ini saja dunia sudah semakin modern, yang mengolahnya sudah canggih, sudah hebat. Itu saja lemak dan darah punya unsur yang sangat buruk untuk kesehatan. Apalagi di zaman itu yang
tekniknya semuanya masih sangat sederhana. Jadi dari sini kita jelas harus menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Tuhan. Tujuannya apa? Agar iman kita terus bertumbuh tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau iman kita bertumbuh. Karena itu dia larang beberapa hal. Artinya larangan-larangan yang Tuhan berikan buat kita itu dapat mengganggu pertumbuhan iman kita, dapat menghambat kemajuan iman kita. Karena itu dia beri larangan agar iman kita dapat terus bertumbuh. Karena selama iman kita bertumbuh, maka kita kuat menghadapi segala perkara. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, agar setan tidak mendapat kesempatan. Kita harus menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan. Karena yang Tuhan larang ini biasanya yang setan memang incar dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan, maka setan akan menjajah hidup kita dan ujung-ujungnya merusak segalanya dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Tuhan agar kita mendapat pertolongan serta mujizatnya senantiasa. Haleluya. Karena pertolongan dan mujizat dari sorga baru akan berlaku kalau hidup kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, sehingga langkah-langkah kita boleh senantiasa di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan yang keempat, kita harus menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan agar kita dapat makin bertumbuh di dalam terang Kristus. Bukankah Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita tidak mengikuti larangan-larangan Tuhan, kita masuk dalam jebakan-jebakan iblis, kita menjadi sama dengan dunia, kita nggak pernah bisa jadi terang Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangkit menjadi teranglah, tinggalkan yang Tuhan larang, jalani yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh mujizat bahkan rumah tangga dipulihkan, dan setiap mereka yang mungkin hari ini sedang menjalani apa yang sebenarnya Tuhan larang, kami mampu meninggalkannya. Kami berjalan pada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.